pendidikan sebaiknya dijabat oleh ahli bidang pendidikan yang tidak berafiliasi atau tergabung dengan partai politik manapun. Untuk memulai debat hari ini kita persilakan kepada pembicara satu dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasinya. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Pidato saya akan saya mulai di 3, 2, 1. Kami mengerti bahwa Dewan Juri akan menghormati, kami mengerti bahwa di status quo akan ada menteri berasal dari partai politik tertentu, entah Anda dari Menteri Pendidikan atau menteri manapun. Kami yakin semua menteri yang menduduki jabatan tersebut pasti adalah orang-orang yang berpendidikan, tapi kami tidak setuju ketika menteri yang dipilih bergabung dengan partai politik itu sendiri. Dewan Juri akan menghormati. Mari kita masuk kepada permasalahan di status quo. Kami rasa pendidikan saat ini kurang progresif. Mengapa? Karena dipegang bukan sama ahlinya, yaitu ahli pendidikan. Karena di status quo mereka bisa menjadi menteri pendidikan walaupun mereka bukan berdasarkan latar belakang pendidikan itu sendiri. Dewan Juri kami hormati. Yang kedua, mereka di bawah kontrol oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, kami rasa alangkah lebih baiknya ketika Anda menjadi menteri pendidikan, Anda adalah orang yang punya latar belakang pendidikan dan tentu Anda adalah orang yang independen. Stance kami sangat jelas, kami percaya bahwa Menteri Pendidikan sebaiknya dijabat oleh ahli bidang pendidikan yang tidak berafiliasi dan tergabung dengan partai politik manapun. Karena tujuan kami sangat jelas, kami ingin menciptakan pendidikan yang jauh lebih baik. Interest negara berkembang terhadap pendidikan itu yang pertama, mendapatkan akses pendidikan yang bagus untuk memastikan bahwa anak-anak bangsa mereka mampu berkontribusi kepada banyak aspek yang ada di negara tersebut. Yang kedua, mereka untuk mendukung hal tersebut akan ada mendapatkan guru yang jauh lebih kompeten lagi dan akan ada buat kurikulum pendidikan yang pas dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Itu mengapa hal ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang kompeten ataupun berpengalaman di bidangnya. Pengalaman yang kami maksud adalah Anda yang memiliki background pendidikan juga tanpa ada embel-embel partai politik itu sendiri. Dengan Juri yang kami hormati. Kenapa hal ini dapat dijustifikasi? Kita tahu bahwa ahli pendidikan adalah orang yang bakal membuat menteri pendidikan adalah orang yang ahli dan orang tersebut yang bakal membuat pendidikan jauh lebih baik di 5 tahun mendatang. Di 5 tahun jabatan Anda, itu sebabnya penting bagi menteri pendidikan untuk membuat rancangan-rancangan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang kami hormati, hal ini tidak akan pernah terjadi jika Anda gabung dengan partai politik. Mengapa? Setiap orang yang bergabung dengan partai politik akan terlimitasi terhadap regulasi-regulasi ataupun rancangan dari partai politik tersebut, bukan? Bayangkan ketika Anda punya latar belakang S1 selama 4 tahun, ditambah S2 2 tahun dan pengalaman lainnya yang membuat Anda paham terhadap pendidikan dan permasalahan yang terjadi, bahkan Anda melewati proses-proses pengalaman yang panjang. Mungkin Anda pernah jadi dosen, Anda pernah menjadi aktivis pendidikan, punya pengalaman yang panjang terhadap pendidikan tersebut. Ketika Anda punya pengalaman tersebut dan kompeten karena Anda sudah mengalami perkembangan pendidikan dan perubahan pendidikan yang sudah terjadi dan Anda mampu membuat regulasi yang bagus, namun hal ini tidak akan pernah tercapai karena Anda di bawah partai politik itu sendiri. Dan juga yang kami hormati, sehingga walaupun Anda sudah berpengalaman dan mengetahui apa masalah yang terjadi di status quo yang sekarang, Anda tidak akan bebas untuk memberikan proyek tersebut karena Anda harus kontrol dari partai politik itu sendiri. Dan juga yang kami hormati, kita berbicara tentang interest partai politik terhadap pendidikan. Partai politik selalu interest terhadap ekonomi dan mendapatkan profit, bukan? Mengapa hal itu buruk pada pendidikan? Karena pendidikan bisa saja dijadikan ladang uang, contohnya UKT yang tinggi, uang buku yang mahal, servis pendidikan yang tidak sesuai, ataupun program pendidikan yang belum maksimal. Dan juga yang kami hormati, hal inilah yang tidak kami inginkan kepada pendidikan itu sendiri, di mana banyak anak yang bergantung kepada menteri pendidikan itu pada akhirnya. Bandingkan ketika menteri pendidikan independen, yang pertama dia akan menjalankan tugasnya berdasarkan pengalaman dan segala hal yang dia ketahui. Yang kedua, yang kami rasa menyelesaikan sesuatu permasalahan bukan hanya mengurusi administrasi saja, manajemen tertentu ataupun pilih rektorat saja, bukan, namun berdasarkan kemampuan Anda merasakan ataupun mengetahui langsung apa saja permasalahan di status quo yang sekarang. Contoh kurikulum yang menyiksa anak-anak atau 7 jam belajar di sekolah yang tidak efektif, yang bahkan tidak membuat anak pintar tapi membuat anak jauh lelah
apabila Anda independen. Kami tidak ingin ketika Anda punya tujuan yang mulia mendapatkan untuk membuat regulasi pendidikan yang jauh lebih bagus harus dibatasi oleh interest partai politik itu tersendiri, karena kita tahu bahwa interest dari partai politik tertentu karena mereka hanya tujuan terhadap profit. Ditambah dengan partai politik yang mau memutuskan segala kebijakan butuh proses yang panjang, sidang yang panjang, dan ada rumusan-rumusan tertentu hingga keputusan ini akan lama untuk dibuat. Sedangkan permasalahan pendidikan adalah permasalahan yang urgent karena kondisi pendidikan yang tidak ideal seperti sekolah, kurikulum, dan kesejahteraan guru itu sendiri ada di kondisi buruk. Oleh karena itu kami merasa Menteri Pendidikan harus independen. Kenapa eksklusif di Menteri Pendidikan? Yang pertama, selama Anda menjabat yaitu 5 tahun. Selama 5 tahun tersebut ada ribuan anak yang menggantungkan mimpinya di tangan Anda. Yang kedua, ada orang tua yang berharap kepada Anda untuk mampu mengubah kehidupan anaknya setidaknya lebih baik, kan? Contoh, ayah Anda mungkin petani, mungkin Anda bisa menjadi pegawai kantor contohnya. Ini menunjukkan kepada Anda untuk menjaga kenetralan Menteri Pendidikan tersebut sangatlah penting untuk melindungi mimpi-mimpi anak ataupun orang tua tersebut, bukan? Sedangkan ketika Anda gabung pada partai politik, ini tidak akan pernah terjadi karena akan ada interest-interest tertentu yang dimiliki oleh partai politik ataupun akan ada rapat panjang ataupun rumusan tertentu sehingga hal urgent ini akan lama cepat terselesaikan. Kalau dari partai politik, parpol bisa calonkan siapa saja dari parpol tersebut. Mereka yang bahkan tidak tahu permasalahan pendidikan di status quo contohnya. Hal ini buruk, itu sebabnya ketika seseorang yang bukan ahlinya ataupun tidak punya latar belakang pendidikan di bidang pendidikan tersebut tidak akan bisa membaca permasalahan pendidikan sebenarnya. Walaupun mampu melihat tersebut, mereka hanya bisa melihat dalam konteks kulit-kulitnya saja, bukan? Oh, ternyata ada regulasi pendidikan yang salah. Padahal masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks. Bukan hanya masalah tentang kurikulum apa yang mau kita rumuskan di masa yang akan mendatang, tapi ada orang-orang yang berkontribusi terhadap pendidikan tersebut. Contoh, gaji guru ataupun gaji honorer yang tidak sesuai dengan yang kami hormati. Padahal mereka sudah sangat bekerja keras. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa permasalahan pendidikan itu adalah permasalahan yang kompleks dan Anda hanya akan bisa mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ketika Anda menjadi orang yang independen dan tidak terkontrol oleh partai politik itu sendiri dengan yang kami hormati. Karena untuk menjadi Menteri Pendidikan bukan masalah Anda jago politik atau bergabung di politik, bukan, tetapi Anda yang mampu membuat perubahan yang baik di status quo dengan regulasi-regulasi yang Anda buat. Dan itu bisa dilakukan tanpa partai politik, bukan, namun dengan pengalaman Anda, interest Anda yang mulia sebagai individu untuk memajukan pendidikan di masa yang akan datang. Dengan alasan tersebut kami sangat bangga untuk mendukung OSIS.